Suku pengganti anak sulung. Ambillah orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi ganti hewan mereka, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Bilangan 3 ayat 45. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Bilangan 3 ayat 40 sampai 51. Bilangan 3 ayat 40 sampai 51 berisikan perintah Tuhan kepada Musa untuk menghitung semua anak laki-laki pertama dari keturunan Israel yang berusia sebulan ke atas. Tujuan dari penghitungan ini adalah untuk mempersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai pengganti dari setiap anak pertama yang berhak menjadi milik Tuhan sejak kelahiran. Dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa jumlah anak laki-laki pertama dari Israel sejumlah 22.273 anak. Sedangkan jumlah anak laki-laki dari suku Lewi adalah 22.000. Karena ada kelebihan 273 anak laki-laki dari Israel, Tuhan memerintahkan agar mereka yang lebih banyak ini ditebus dengan pembayaran uang tebusan, yaitu 5 shikal per kepala, menurut takaran shikal yang berlaku di tempat kudus. Uang tebusan ini kemudian diberikan kepada Imam Harun dan anak-anaknya sebagai penghasilan untuk pelayanan di tabernakel. Kita belajar tentang pengorbanan dan pengabdian kepada Tuhan. Lewi dipilih untuk melayani Tuhan menggantikan peran anak-anak pertama yang pada dasarnya mengajarkan bahwa semua orang dapat dipilih untuk melayani Tuhan dalam berbagai kapasitas. Apa yang dijelaskan oleh Bilangan 3 ini yaitu bahwa yang boleh melayani di kemah pertemuan Tuhan atau selanjutnya di bait Allah yang ada di Yerusalem adalah orang-orang Lewi atau keturunan suku Lewi. Bagaimana dengan gereja zaman sekarang atau setelah Tuhan Yesus naik ke sorga? Apakah juga tetap dibatasi oleh kaum keturunan Lewi saja? Jawabannya tidak, saudara. Aturan bahwa yang melayani di rumah Tuhan zaman sekarang adalah gereja tidak dibatasi oleh kaum keturunan Lewi saja. Tetapi setiap orang yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah menjadi milik Kristus adalah hamba Kristus, yang harus siap mengabdikan dirinya untuk sang kepala gereja, yaitu Kristus. Ingat saja firman yang berkata dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itulah maka setiap milik Kristus pasti akan melayani Kristus di gerejanya. Semoga saja firman ini masih bergema kuat walau terdengar lembut bagi setiap milik Kristus yang sudah ditebusnya. Pelayanan bukan hanya mengerjakan pekerjaan saja. Pelayanan disediakan Allah sebagai sarana saling menguduskan. Sebab memang tidak mudah untuk saling mengharmonikan diri satu sama lain. Lawong kita ini naturnya berdosa kok. Kristus melalui Paulus di surat Korintus menegaskan bahwa tanpa kasih tidak akan ada gunanya pelayanan-pelayanan yang sebanyak itu. Sebab kasih adalah karunia yang universal yang mengharmonikan satu dengan yang lainnya dalam keharmonian yang sempurna. Salah satu contoh kasih yang dimaksud kasih adalah ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan lain sebagainya. Saudara bisa membacanya di surat 1 Korintus pasal 13. Lalu selanjutnya dijelaskan dalam Bilangan 3 ini mengenai konsep tebusan. Seharusnya sulung maksudnya urutan kelahiran pertama yang dipersembahkan, tapi ternyata Lewi yang Tuhan kehendaki, Lewi bukan anak sulung. Konsep tebusan yang digambarkan di sini memberikan dasar teologis untuk pemahaman tentang penebusan dalam Alkitab.
di mana Tuhan menyediakan jalan bagi penebusan umatnya melalui pengorbanan yang telah ditetapkannya. Hari ini gereja Tuhan juga memerlukan banyak hamba Tuhan. Maukah kita mendidik anak-anak kita dengan baik untuk dipakai melayani Tuhan? Kita tentu ingin anak kita sukses, terpandang, dan berhasil dalam hidup. Namun sedikit orang tua Kristen yang hari ini mau berdoa agar anak-anak mereka boleh melayani Tuhan sepenuh waktu. Bagaimana masa depan gereja Tuhan jika tidak ada orang tua Kristen yang mau mempersiapkan dan mendoakan anak mereka untuk melayani Tuhan? Kita perlu berdoa dan mendidik generasi selanjutnya untuk mencintai Tuhan lebih dari mencintai dunia ini. Mengajar mereka melihat bahwa melayani Tuhan itu mulia dan panggilan istimewa jika mereka dipakai oleh Tuhan melayani Raja di atas segala raja. Segala kesuksesan dunia itu sementara. Namun yang perlu kita perhatikan adalah ketaatan dan pemberian diri kepada Tuhan menghasilkan pekerjaan kekal yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari menapak jalan orang saleh setiap saat. Jangan beri kesempatan kepada apapun untuk membelokkan jalan kita dari jalan Tuhan.